Dari tempat tidur. Today, we have the first 2 American Muslim members of Congress. We have Muslims who are working in all the major media networks and who are shaping these industries. The Muslim community has been underrepresented in politics in general for a long time. And I think now is a little bit of a turning point where we're sharing ideas and getting engaged civically in a way that we haven't successfully in the past. When I ran for Congress, I was the first Muslim elected. My political opponents went out of their way to make sure everybody knew that Keith Ellison was a Muslim. I mean, that was their argument against people voting for me, and I won anyway. The people who lived in my district, they knew I was a Muslim, and they didn't care. They wanted to know what I was going to do for them. You're going to help my kids get an education. You're going to look after the environment. You're going to help working people get a better pay. Your religion is your business. But what you do in office is our business, and that's what they want to know about. People have asked me for some time, is being a judge compatible with being a Muslim? Many of the fundamentals of the American system of justice, of the American democratic experience, are reflected in our holy book, the Quran, particularly a respect for the rights of the individual. What I like most is, as a judge, is the opportunity to dispense mercy. Mercy for victims, mercy for defendants, mercy for couples who are not getting along. In our democratic society, everybody has an equal opportunity. The truth is that we do coexist. It's not always easy, but the kinds of rich ethnic, cultural, racial, religious, political diversity that exists here is not just tolerated, it's embraced and it's valued. Yes, I've received discrimination as a member of Congress. I've had to put up with bigoted, unkind, unfair things. But if you have people doing good and being understanding and tolerant and inclusive, and you have people being bigoted and prejudiced, which one are you going to choose? My mother told me to water the flowers, not the... So these people, I just keep on pushing through. From personal experience, and when we are able to draw in a more diverse range of views, we're able to legislate in a way where everyone can benefit equally. Where I find my religion most alive these days is in serving others. It's in those moments when I can be doing the work of advocating and really living Islam. Last Ramadan, our taxi drivers got together for free rides as expressions of goodwill to people who need them. We do outreach in hospitals. We host Feed the Hungry programs, Feed the Elderly programs. So we're in Los Angeles, California, specifically in Koreatown, and we at the Islamic Center of Southern California. We're the only mosque that actually has a food bank in the LA County area. We do this every Saturday, and this is how we give back to the community. People that come here are primarily Korean, Hispanic. We have whites and blacks, but the majority of individuals are non-Muslim. We serve around 300 to 350 families, and they depend on the food bank every week. There is a certain amount of work that we must do as a neighborhood, as a Muslim community. It is incumbent on each of us to get going serving others. That doesn't mean necessarily money or material things. It means of the blessing that you have. Muslims are about giving,
and not just serving Muslims, but serving mankind. So we've been doing this for 80 years, and we're hoping to continue to serve the community and show everybody, the positivity of Islam through this. The only Quran that most people will read is you. It's through your actions. Today, American Muslims are out there in the public eye, but give it a few more years and I'm really excited to see those voices coming out more and more publicly, and that Islam is part of their identity. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, tentu pertama-tama kita sebagaimana selalu kita lakukan menyampaikan puji syukur kita yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya karena iradah, hanya karena kudrah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bersua pada kesempatan ini secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual ini tidak mengurangi keberkahan dan tentunya tidak mengurangi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai pahala yang tak terhingga atas kesediaan kita untuk bergabung pada kesempatan yang mulia ini. Hari Jumat adalah hari penuh barakah, malam Jumat adalah penuh keberkahan juga. Kami di Amerika ada di malam Jumat dan Bapak dan Ibu yang di Indonesia ada di pagi hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi jalan-jalan kebaikan bagi kita semua sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan, rahmah, inayah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadi jalan untuk kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Di hari di mana tidak ada lagi yang dapat membela kita, seperti yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kecuali Rasulullah SAW yang akan berdiri dan mengatakan dia adalah umatku sebagai bentuk syafaat. Dan mudah-mudahan keinginan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW selain memang memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa, karena ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka malaikat bersalawat kepada kita 10 kali. Dalam artian salawat itu adalah sebuah, kalau untuk Rasulullah SAW adalah sebuah apresiasi, rasa terima kasih kita kepada beliau dan ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada kita, tentu doa keselamatan untuk kita semua. Maka mari kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Ini sekaligus memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena cinta Rasulullah SAW seperti yang sering kita ulang-ulangi, adalah cinta yang dipilih. Bukan sekedar cinta yang bersifat naluri atau insting, tapi sebuah pilihan. Seperti juga beragama ini adalah pilihan, dan itu yang menjadikannya lebih bernilai, karena memang sesuatu yang kita pilih out of
our choice, bukan suatu pemaksaan, bukan sekedar alami sifatnya, tapi sebuah pilihan yang tentu memiliki nilai. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu adalah cinta yang di atas segala-galanya. Maka itu pun memang menjadi indikasi keimanan, bahwa cinta kita itu adalah tanda keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini insya Allah kita memasuki ayat 47 dan 48 dari surah Al-Baqarah. Tentu seperti biasa, saya akan membaca dulu sekali dua kali, lalu kemudian saya akan meminta 1-2 orang atau maksimal 3 orang untuk bisa membaca agar kita bisa belajar saling mengoreksi. Ini saling belajar namanya, jadi kita bisa saling mengoreksi. Dan tidak perlu malu-malu kalau ada yang merasa kok saya belum lancar, tidak apa-apa. Justru itu berani agar bisa diperbaiki. Baik, saya akan baca dulu. Silahkan didengarkan baik-baik. Kalau nanti ternyata dalam bacaan saya ada sesuatu yang mungkin tidak benar atau kurang benar, silahkan nanti dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa attach ya. Bentar dulu. Oke. Ya, ini dia. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
Shadaqallahul azim. Ayo, siapa kira-kira yang bisa volunteer? Silakan. Silakan di-unmute. Bismillah. Saya. Siapa ini? Ibu Yasmin. Iya, saya. Boleh, Bu Yasmin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Suaranya Bu Yasmin, cuma Ya. nanti suaranya bagus sekali. Cuma nanti coba nanti dipraktekkan lagi, misalnya mana izhar di ayat pertama khususnya tadi ya. Kemudian ya Bani Israil itu bukan qalqala, jadi jangan disuarakan idh. Enggak bunyi the-nya ya. Dan the tapi siapa lagi? Rupanya Pak Tamsil hadir ini. Ya, hadir. Assalamualaikum. Siap. Baik, saya lagi kalau gitu. Menyusul Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Siapa lagi satu orang? Ya, saya Ustadz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum fadaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Silakan. Sama Ustaz. Ya, Bapak, silakan. Saya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil al-Qur'an ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu, alhamdulillah bagus bacaannya, alhamdulillah. Itulah beberapa bacaan ya, jadi saya kira sudah cukup bagus. Pokoknya semakin kita berlatih saya kira semakin baik. Karena intinya terkadang kita udah paham bagaimana menyebutnya, gimana menyambungnya, tapi karena tinggal dipraktekkan saja. Nah, ini saya ulangi lagi beberapa huruf yang saya istilahkan huruf-huruf yang agak susah bagi kita orang Indonesia menyebutnya. Yang pertama, za, uzkur ya. Di dalam kata ya bani Israil okay. Jadi yang pertama za ya. Za itu kayak mau digigit ujung lidah tapi dihaluskan, dilembutkan, didorong dengan lembut. Za ya. Ya bani Israil ya. Jadi bukan kalau orang Mesir juga susah menyebut ini. Karena orang Mesir kadang tidak bisa membedakan antara zain dengan za ya. Ya bani Israil ya, itu yang pertama. Yang kedua, ain tentunya seperti biasa ya. Ini masih kita perlu latihan. Karena memang tidak ada di huruf Indonesia kita, ain, huruf keluar dari tengah tenggorokan. Uzkuru ya, dari ya. Itu bukan dipaksa-paksakan, memang tabiatnya begitu keluarnya. Uzkuru ni'mati allati an'a ya, an'amtu 'alaikum ya. 'alal 'alamin ya. Jadi di tengah tenggorokan kita itu, persis ya. Jadi udara kayak keluar dari tengah tenggorokan. Ya. Itu huruf ain. Ketiga dha ya, dha. Wattaqu wa anni fadda waladdallin wa anni fadda ya. Ini orang Asia Selatan, India, Bangladesh, Pakistan, justru biasanya dha ini disebut za. Maka kalau kita jadi makmum sama mereka, mereka baca walazzallin ya. Padahal yang benar itu adalah dha. Jadi lidah kita atas itu menyentuh langit-langit di atas dha ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ya. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat qaf tentunya. Ini biasa qaf, kaf dan qaf. Ada ka, ada qaf. Wattaqu ya, qaf. Jadi tenggorokan atas kayak mendorong udara keluar. Wattaqu. Qa. Wattaqu yawmat la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha ya, yuqa. Ya. Yang keempat, kelima za. Ini biasa ya. Wala yuqbalu minha syafa'atu. Mana za itu di sini? La tajzi zi ya.
Wattaqu yawmad la tajzi ya, jazakallah. Jazakallah. Jadi za ini biasakan ini menyebut dengan benar jazakallah. Ya. Kemudian ada sya. Ya. Apalagi kita orang Makassar terkadang paling susah menyebutkan sya ini jadi sa semua. Ya, syaya. Itu orang Arab kalau teh namanya syaya. Ya. Jadi bukan saya, kalau saya artinya ana, saya. Tapi kalau syaya artinya teh dalam bahasa Arab. Ya, syai'an. An nafsi syai'a. Ya, itu penting. Syafa'ah. Syafa'ah. Ya. Kemudian kha. Ya, itu juga kadang kita enggak praktekkan. Wala yu'kha. Kha. Jadi langit-langit dalam itu kayak keluar udara dari situ. Wala yu'kha. Kha. Wala yu'khadhu minha. Lalu kemudian shad tentunya. Ya, di situ ada wala hum shad ya. Ada sa sin biasa tapi shadnya ditebal. Hampir sama tempat keluarnya, hanya shad itu ditebalkan. Ya, saya dengan soya. Saya dengan soya ya. Shad ya. Nah, itu beberapa huruf yang terkadang agak berat bagi kita orang Indonesia. Nah, ini sekarang ada hukum tajwid sedikit, ini ulangan juga udah pernah kita pelajari. Kebetulan saja pada ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita ulangi kembali ya. Jadi kita belajar namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu adalah ketika ada mad biasa, mad itu artinya panjang 2 harakah. Mad biasa itu mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan. Misalnya dzalika itu 2 ketukan. Nah, sekarang kalau ada mad biasa, mad tabi'i yang 2 ketukan bertemu dengan hamzah, huruf hamzah dalam satu kata ya. Hamzah dalam satu kata maka harus dibaca 6 ketukan, 6 harakat. Ya, misalnya di kata Bani Israel itu ya Bani Israel ya. Itu Israel karena ada ra itu mad tabi'i, mad biasa kan, ra. Lalu ada hamzah di situ setelah ra, ra'il. Dalam satu kata Israel, maka itu dibaca 6 ketukan ya. Itu saja contoh ya. Ya Bani Israel. Jadi ya Bani Israel itu harus panjang. Namanya wajib muttasil ya. Nah, yang kedua ada namanya mad jaiz munfasil. Munfasil itu bukan munfasil, munfasil. Kalau ada mad biasa, mad tabi'i, mad yang 2 harakat tadi itu, ketemu dengan hamzah tapi beda kata. Ya, misalnya apa? Misalnya bani, ini kan ada, bani ini kan tabi'i ini. Lalu ketemu Israel, hamzah. Nah, tapi beda kata, satu bani, satu Israel, jadi beda kata. Nah, ini bisa dibaca 3 bacaan. Bisa hanya 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat. Walaupun lebih afdal kalau 6. Jadi kalau saya membaca misalnya kembali kepada ayat tadi. Ya Bani Israel. Saya panjangkan 6. Kalau 4 saja tengahnya. Ya Bani Israel. Atau mau 2 saja. Ya Bani Israel. Ya, jadi bisa 3 cara bacanya. Ya. Itu namanya bad jaiz munfasil. Bisa dibaca 3 bacaan. Nah, itu hukum yang pertama kita pelajari pada malam hari ini. Yang kedua, ada beberapa hukum. Ini ulangan juga ini. Dalam ayat ini ada izhar. Kita perhatikan kalau kita membaca izhar. Artinya dibaca jelas. Ya. Yang pertama, ada nun ketemu dengan ain. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya. Jadi jangan dilagu-lagukan di situ walaupun suaranya bagus kalau dibacanya begini. Allati an'amtu salah juga ya. Karena hukumnya memang harus jelas membacanya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua
min nafsin syai' itu sudah ya. Idgham ya. Kita pelajari idgham juga pada malam hari ini. Misalnya apa? Wattaqu yaumadla ya. Yaumadla ya. Ada apa namanya? Tanwin di situ ketemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Kemudian ada nun ketemu dengan nun. An nafsin ya. Syai'aw ya, itu ada apa namanya? Tanwin ketemu dengan wa. Itu namanya idgham bigunnah. Ya. Itulah beberapa contoh apa namanya tajwid yang kita pelajari malam-malam hari ini. Mudah-mudahan kita praktekkan ya. Nah, yang terakhir itu ada ikhfa namanya. Ini masuk dalam hukum nun juga. Dulu kita udah pernah pelajari. Kapan itu? Nafsin syai'a. Ya. Ya, mana itu contohnya? An nafsin syai'a. Ada tanwin ketemu dengan shin. Ya. Maka itu dibaca samar-samar. Ya. Atau apalagi syafa'atu. Bukan. Yunsarun. Walahum yunsarun ya. Itulah beberapa contoh bacaan ya. Kita masuk kepada arti kata daripada ayat-ayat ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ya bani, ini udah pernah kita pelajari. Ya artinya wahai bani, anak-anakku. Jadi bani itu adalah jamak kata plural ya. Dari kata ibn. Ibn 1, ibnani 2, banin adalah banyak atau abna juga, tapi yang biasa dipakai Al-Qur'an adalah bani. Ya bani, wahai anak-anakku. Bukan anak-anakku, wahai anak-anak. Israel, Israel. Nah, nanti kita jelaskan siapa Israel, yaitu Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau ada yang sering kita dengarkan kata Israel sekarang, sebenarnya itu berasal dari nama seorang nabi, namanya Yakub. Kemudian menjadi Israel. Dalam bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut Abdullah. Nanti kita bisa pelajari sebentar. Uzkuru, ingatlah kalian. Atau sebutlah kalian. Jadi kata zikir, itu artinya mengingat, bisa juga menyebut. Zakara Muhammad, Muhammad menyebut. Atau zakara Muhammad Abdullah, Muhammad mengingat Abdullah. Jadi kata zikir bisa berarti ingat, bisa berarti menyebut. Ni'matiyah, nikmatku. Nikmatku. Ini bahasa Indonesia. Allati yang an'amtu aku telah karuniakan. Ya. Alaikum atas kamu. Wa anni dan sesungguhnya aku. Faddaltukum, aku telah lebihkan kamu. Ya. Aku telah memberikan kelebihan kepadamu. Ala, di atas al-alamin, atas manusia. Ya. Jadi itu ayat pertama. Wattaqu, dan takutlah yauman, suatu hari, la tajzi, tidak memberi balasan. Tajzi ini dari kata jaza. La tajzi, tidak memberikan balasan. Nafsun an nafsin, satu orang ke orang lain. Wala, dan tidak. Yuqbalu, diterima. Minha, darinya. Syafa'ah, syafaat. Atau pembelaan. Ya, yang terkenal syafaatnya Rasulullah SAW. Wala, dan tidak. Yu'khadhu, yu'khadhu itu diambil. Minha, darinya, adlun, keadilan. Itu maksudnya tebusan. Tebusan. Di sini diartikan tebusan walaupun makna katanya artinya keadilan. Adal itu artinya keadilan. Wala, dan tidak, hum, mereka, yunsarun, diberikan pertolongan atau mendapat pertolongan. Ya. Itu saya kira kata-kata arti singkat dari ayat tadi. Kalau kita coba membacakannya dengan terjemahan kita sendiri. Ya bani, wahai anak-anak atau anak cucu Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmati, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah berikan alaikum, kepada kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah melebihkan kalian ala, di atas al-alamin, manusia.
Kira-kira begitu terjemahan kata per kata ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat ini. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran sekali lagi, tanpa terjemahan pun sudah ada bayangan makna. Wattaqu, dan takutlah. Ya, walaupun dalam bahasa yang lebih umum, dan bertakwalah. Tapi di sini konteksnya dan takutlah. Yauman, suatu hari, la, tidak, tajzi, tidak memberi pahala atau balasan atau ganjaran dari kata jaza, la tajzi. Nafsun, seseorang, an nafsin, kepada orang lain. Syai'an, apapun, suatu apapun. Wala, dan tidak yuqbalu, diterima, minha, darinya, syafaat. Wala, dan tidak yukhadhu, diambil, minha, darinya, adlun, keadilan. Ya. Atau tebusan di situ. Wala, dan tidak hum, mereka, yunsarun, ditolong. Dan tidak juga mereka ditolong. Ya. Jadi kira-kira begitulah artinya dua ayat ini kalau kita menerjemahkan berdasarkan kata-kata yang sudah kita pernah pelajari tadi itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki tafsir singkat ya. Waktu kita tidak terlalu panjang juga, karena pasti di Indonesia akan siap-siap ke Jumatan. Alhamdulillah ayat-ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel. Jadi satu ruku yang pertama tadi sudah kita selesaikan, dari ya Bani Israel adkuru, dan yang sebelumnya itu. Nah sekarang kita masuk kepada ruku' yang lain ya. Dan ini dimulai juga dengan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah walaupun ayat ini seperti yang sering saya ulang-ulangi berkali-kali, walaupun ayat ini nampak seperti ditujukan secara khusus kepada Bani Israel yang kita kenal sekarang ini sebagai orang-orang Yahudi, tapi sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, yang harus kita sadari adalah seolah-olah kita yang kemudian being addressed. Al-Quran selalu bicara kepada kita. Jadi kalau kita membaca ayat ini, walaupun disebutkan Bani Israel, seharusnya kita merasa kita yang sedang diingatkan. Pelajaran bagi umat ini. Karena sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kisah yang paling sering diulang dalam Al-Quran itu, dari awal sampai akhir, itu adalah kisah Bani Israel. Dan tentunya kita masing-masing bisa mencari tahu, kenapa sampai Al-Quran mengulang begitu banyak kisah Bani Israel itu. Apakah karena memang akan terjadi permusuhan, ya, ketidaksesuaian, perlawanan yang sengit, atau bagaimana? Seperti yang kita lihat sekarang ini, dengan adanya sebuah negara yang bernama Israel itu. Baru saja ada gencatan senjata, semalam juga dibom lagi Gaza oleh mereka. Nah ini kan, apakah ini bahagian daripada sebuah peringatan bagi kita? Bahwa ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita diingatkan tentang sekelompok manusia ini, yang bernama Bani Israel dalam Al-Quran, atau biasa disebut dengan Yahudi, orang-orang Yahudi. Maka ini adalah pelajaran yang penting bagi kita untuk selalu kita ingat. Siapa Bani Israel? Dulu kita sudah pernah detailkan, sudah pernah kita jelaskan secara detail. Tapi secara singkat lagi, jadi kata Israel sekali lagi berasal dari Nabi Yakub yang ketika itu masih tinggal di Yerusalem. Lalu kemudian kisah keluarga ini dikisahkan di surah Yusuf, surah nomor 12. Bagaimana kemudian Yusuf bermimpi, lalu kemudian disampaikan kepada ayahnya tentang mimpi itu, bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang bersujud kepadanya. Lalu ayahnya yang tahu tentang arti mimpi mengatakan, jangan ceritakan itu, la taqsus ru'yaka. Jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nah, rupanya saudara-saudaranya ini sudah terlanjur mencium itu. Apalagi memang bapaknya, Nabi Yakub, memperlihatkan ada semacam perhatian lebihlah kepada Nabi Yusuf. Mungkin karena kecerdasannya, mungkin juga karena ketaatannya kepada orang tuanya, mungkin juga punya perilaku yang lebih baik, maka wajar kalau orang tuanya memberikan perhatian kepada Nabi Yusuf lebih kepada saudara-saudaranya. Akhirnya terjadilah kecemburuan di antara saudara ini. Kita udah kenal cerita itulah. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian ingin dibunuh dan akhirnya dilempar ke dalam sumur itu. Lalu kemudian pedagang lewat ke Mesir, diambillah singkat cerita ini, dan to make the story short, mempersingkat cerita, dibelilah Nabi Yusuf ini oleh seorang raja dan istrinya. Jadikan anak angkat.
Lalu terjadi hiruk pikuk ya, kisah yang kita kenal dalam surah Yusuf itu. Nah, singkat cerita kemudian ketika terjadi paceklik, Nabi Yakub mengirim anak-anaknya ini yang 11 orang, yang 10 orang dulu, untuk datang ke Mesir membeli makanan. Karena ketika itu Nabi Yusuf sudah berhasil, sudah pernah menjalani banyak tantangan-tantangan, banyak cobaan-cobaan. Dari godaan istri raja sampai dia di penjara, ya sampai Allah mengangkat derajatnya menjadi kabulok ketika itu. Beliau yang memegang khazanah. Ya. Maka ketika datang saudara-saudaranya dari Yerusalem, Nabi Yusuf dengan segera bisa, tentu dengan izin Allah, mengenali saudara-saudaranya itu. Tapi dia sendiri tidak langsung membuka diri. Dia membuat strategi bagaimana caranya. Nah, lebih kita mempersingkat cerita lagi, pada akhirnya Nabi Yusuf membuka diri dan kemudian dibawalah kedua keluarganya ke Mesir. Ya, menurut cerita ada sekitar minimal 70 orang dari keluarga Nabi Yusuf yang dibawa pertama kali ke Mesir. Termasuk ayah ibunya, saudara-saudaranya, tentu saudara-saudara yang dari ibu yang lain juga diboyong semua ke Mesir. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, kemudian oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan pemerintah setempat ya, kira-kira ketika itu serang raja lah, Nabi Yusuf masih sebagai kepala kabulok. Diberikanlah tempat khusus untuk mengembala, ya, mengembala sebagai penggembala. Nah, rupanya orang-orang Yahudi ini memang, ya mungkin itu bagian dari kelebihan atau bagian dari ujian. Di mana saja, rata-rata berhasil dalam dunianya. Kita mengenal di Eropa juga dulu begitu. Sampai dibasmi oleh Hitler. Begitu mereka pindah ke Amerika, begitu juga. Padahal di Amerika mereka hanya 5 juta. Tapi sekarang ini hampir terasa bahwa segalanya dikontrol oleh mereka karena mereka punya funding, punya dana. Dari media massa sampai kepada lobby politik, mereka yang pegang. Karena kekuatan. Nah, ini juga rupanya dari dulu pun di Mesir berhasil seperti itu. Maka lambat laun terjadi kecemburuan sosial dari native Egyptian atau orang-orang yang ya pribumi Mesir lah ketika itu. Nah, ketika itu kan raja-rajanya mendapat ada gelarnya namanya Firaun. Jadi Firaun itu bukan hanya yang sama Musa saja. Raja yang bengis yang memang Ramses II itu yang pada zaman Nabi Musa. Tapi sebelumnya pun ada raja-raja yang disebut Firaun. Ya. Faraina. Nah, mereka pun sudah merasakan itu. Maka mereka pun kemudian memperbudak bangsa Yahudi ini atau Bani Israel ini. Mereka dipaksa untuk mengerjakan bangunan-bangunan yang berat, ya termasuk piramida itu. Nah, akhirnya sampai pada generasi kelima, menurut cerita, Nabi Musa alaihissalam itu adalah generasi kelima dari keturunan Nabi Yakub. Jadi Bani Israel generasi yang kelima sudah. Saya kurang tahu berapa tahun itu kalau generasi kelima kira-kira. Nah, Nabi Musa kemudian lahir pada saat-saat yang berkuasa adalah Ramses II, Firaun yang sangat terlaknat itu, dan semua anak-anak Bani Israel yang laki-laki ingin disembelih, di bumi hanguskan. Jadi semua anak laki yang lahir dari wanita Bani Israel harus digorok, harus dihabiskan. Nah, akhirnya ibunya Nabi Musa ini kan Bani Israel, kemudian hamil, dan mencari cara gimana untuk menyelamatkan bayi tersebut, dan singkat cerita ini semua ada dalam Al-Quran itu, melahirkanlah ibu ini, lalu kemudian atas saran dari kakaknya Musa yang juga perempuan, dimasukkan ke dalam sebuah box, ya, sebuah kotak. Musa yang baru lahir itu dimasukkan, dialirkan di Sungai Nil. Pada saat yang sama ketika itu, raja ini sedang jalan-jalan bersama istrinya di pinggir Sungai Nil. Untuk piknik lah kira-kira begitu barangkali. Nah, tiba-tiba ada box ini. Dan didapatkan seorang anak yang cantik, yang indah gitu ya. Musa alaihissalam secara fisik memang menawan gitu. Maka akhirnya istrinya meminta kepada suaminya agar anak ini diambil dan dijadikan anak angkat. Dibawalah ke istana. Coba lihat bagaimana Allah mengatur semuanya. Dari suasana di mana raja menggorok semua bayi, sampai Musa alaihissalam bukan saja tidak digorok, tapi dibawa jadi anak angkatnya di istana. Cara Allah mengatur. Jadi Allah itu maha berkuasa. Bisa membolak-balik situasi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kekuasaannya. Maka Musa pun kemudian dijadikan anak angkat di istana. Nah, singkat cerita memang sejak kecil pun Musa sudah memperlihatkan rebellion, resistensi kepada Firaun itu.
Misalnya suatu ketika Fir'aun menguji Musa ini, masih bayi sebenarnya, masih kecil sekali. Ditempatkan di hadapannya ada emas dan ada lagi api gitu. Nah ternyata Musa itu ngambil api itu dan dikunyah gitu, bara api gitu. Makanya Musa itu ngomongnya nggak bagus. Akhirnya jadi apa istilahnya bahasanya, cadal atau gimana gitu. Nggak jelas kalau ngomong gitu. Karena memang waktu kecil dia pernah ngunyah bara api gitu. Nah, diambilnya bara api ini juga merupakan bagian dari memperlihatkan resistensi perlawanan kepada Fir'aun. Musa alaihissalam. Sekaligus memperlihatkan karakter Musa yang keras memang. Karena Musa itu sangat kuat dan keras. Nanti di belakang hari kan ada cerita bagaimana dia satu kali meninju orang asli Mesir dan meninggal dunia. Itulah Musa alaihissalam. Saya tidak ingin bercerita lagi karena mengenai Israel sudah kita pernah ceritakan. Sampai kemudian Musa alaihissalam membawa mereka lari dari Mesir, dan kita sudah mengenal bagaimana Fir'aun tenggelam, dan kemudian mereka menyeberang di Laut Merah, menyeberangi Laut Merah, dan menyeberang ke daerah-daerah di Tanah Syam kembali. Tanah Syam itu masuk daerah ya Jordan sekarang, Suria, kemudian Palestina, itulah yang disebut dengan Tanah Syam. Masuklah Musa alaihissalam. Nah rupanya memang Bani Israel ini, pengikut Nabi Musa pertama kali ini memang sudah menjadi ujian tersendiri bagi Nabi Musa alaihissalam. Sejak mereka akan diselamatkan, belum diselamatkan, masih akan diselamatkan, mereka pun sudah memperlihatkan ketidakseriusan di dalam mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sampai ketika mereka sudah menyeberang ke Laut Merah, ke seberang Laut Merah, sudah selamat, mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun masih membantah Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, mereka kemudian karena bantahan-bantahan berbagai macam ketidaktaatan kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan di saat-saat Nabi Musa pergi menerima wahyu ya dan bertemu dengan Allah berbicara, karena Musa itu kalimullah, orang yang Allah berbicara langsung kepadanya di atas gunung Sinai. Di saat-saat Nabi Musa sedang menerima wahyu itu, mereka di belakang minta untuk dibuatkan patung. Nah, itu yang disebut dengan Samiri. Jadi orang Samiri membuatkan patung dari sapi. Itu dalam bentuk sihir lah kira-kira begitu. Coba bayangkan ya. Sedang baru dengan matanya disaksikan kebesaran Allah, tanda-tanda kudratullah, kemudian bersama dengan seorang nabi, bahkan dua nabi, Nabi Harun juga. Tapi pada saat yang sama tidak ada keseriusan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, bahkan dengan Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana tantangan yang mereka hadapi ketika itu. Tapi tidak ada pernah pun yang bergeser. Kemunafikan muncul di Madinah saat itu. Tapi justru sahabat-sahabat di awal-awal ketika mereka mendapatkan tantangan, mereka semakin kuat dalam keimanan. Itulah bedanya antara umat Nabi Musa dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini salah satu hikmah ini. Allahu alam. Barangkali kenapa kisah yang terbanyak disebutkan dalam Al-Qur'an itu untuk kitab kita Al-Qur'an, untuk mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada umat Islam ini agar, karena ada pepatah bahasa Arab mengatakan wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan lawannya itu sesuatu menjadi jelas. Maka ketika kita membaca sejarah Nabi Musa dengan pengikutnya yang tidak pernah serius, selalu mengkhianati, selalu berbohong, mungkin itu mengingatkan kepada kita bahwa kita justru harus memiliki sikap yang berbeda. Mungkin itu salah satu hikmah. Kenapa sejarah pengikut Nabi Musa yang disebut Bani Israel dalam Al-Quran ini terus-menerus diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah saya kira kisahnya Bani Israel ini ya. Jadi sekali lagi ketika Allah mengatakan ya Bani Israel, itu kembali kepada kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya sampai kepada mereka dibawa selamat oleh Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nah, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku, dan Allah menyebutkan hanya satu saja, bukan an'umi atau ni'ami. Bukan nikmat-nikmatku, tapi ingatlah nikmatku. Kenapa Allah memakai kata nikmatku? Tidak memakai kata jamak, tapi memakai kata tunggal. Ada dua kemungkinan menurut para ulama kita. Yang pertama,
mungkin kata nikmat ini mencakup seluruh nikmat. Jadi artinya jenisnya lah. Ingatlah jenis nikmat. Jadi sejenis. Jadi tidak perlu disebutkan semuanya karena kata nikmat sudah mencakup semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Allah menyebutkan kata tunggal di situ, "Udzkuru ni'mati," ya. Karena Allah ingin menyampaikan bahwa satu nikmat saja mereka gagal kok. Apalagi kalau disuruh mengingat semua nikmat-nikmat yang banyak itu. Jadi disuruh satu saja. Ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Ya. Jadi pendapat pertama mengatakan kata nikmat itu artinya jenis. Artinya semua nikmat sudah masuk ke dalam kata itu. Pendapat yang kedua mengatakan itu memang sengaja kata tunggal saja yang dipakai untuk menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini, tidak mampu mensyukuri walaupun satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa Allah memakai kata wadhkuru dan ingatlah? Kenapa ingat? Kenapa Allah tidak langsung mengatakan ushkuru, syukuri? Karena mengingat itu adalah langkah awal daripada bersyukur. Orang kalau tidak ingat nikmat Allah gimana bisa bersyukur? Makanya kita umat manusia ini kan banyak kan tidak ingat nikmat Allah itu. Kalau kita sehat bugar, lupa kalau kita itu ada kenikmatan kesehatan ini Allah berikan kepada kita karena kita masih sehat, kita lupa. Maka kita tidak syukuri kesehatan itu. Kalau kita masih makan enak, masih adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita lupa kalau itu nikmat. Karena itu seolah-olah taken for granted. Sesuatu, ya udah begitulah. Kita sudah punya duit, seolah milik kita punya rumah, kita punya ini, kita punya itu. Lalu kita lupa bahwa semua itu adalah karunia Allah. Maka Allah mengingatkan fondasinya, bahwa fondasi untuk bersyukur itu adalah ingat. Kalau saya ingin memakai kata yang lain, kata ingat inilah sadarlah. Sadari maksudnya. Sadari. Wahai Bani Israel, sadarilah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kira-kira begitu. Dengan sadar itulah, maka mereka akan bisa membangun rasa syukur. Sama dengan kita juga. Kita harus sadar betapa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Tentu banyak. Ada kelebihan-kelebihan ya, duniawi. Dan itu yang saya sebutkan tadi. Sejak pertama kali keluarga Yakub sampai di Mesir ini, diberikan sepotong tanah, ya, ada satu kampung lah kira-kira begitu, khusus untuk mereka, karena mereka sekitar 70 orang, termasuk orang tuanya Nabi Musa, Yakub dan istrinya, kemudian ada beberapa saudaranya, masing-masing punya istri dan punya anak-anak. Ya, jadi mencapai sampai sekitar 70 orang kata para ulama. Maka mereka diberikan kampung tersendiri. Dan yang mereka lakukan adalah bercocok tanam dan khususnya beternak. Dan ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka lebih berhasil daripada orang-orang asli Mesir. Ini saya tidak ingin membandingkan di Indonesia karena ada juga minoritas-minoritas Indonesia yang minoritas tapi jauh lebih berhasil daripada pribumi gitu. Tapi itu yang terjadi ketika itu. Nah, begitu juga ketika di mana-mana ini Bani Israel yang sekarang mengaku sebagai Yahudi ini, itu memang ada kelebihan-kelebihan dalam hal ini. Ya tentu kelebihan ini karena ya usaha mereka. Saya kok tidak yakin bahwa Allah memberikan begitu saja kepada orang tertentu lalu tidak diberikan kepada orang lain. Saya yakin ke Allah itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia. Tapi kenapa Bani Israel ini bisa berhasil dalam dunia? Misalnya dari penerima penghargaan itu yang bergengsi. Nobel Prize. Ya, Nobel Prize. Dari sekian banyak penerima Nobel Prize ya dalam sejarah manusia kita, yang terbanyak adalah Yahudi. Nah, kira-kira kenapa? Apakah karena memang punya genetik yang lebih hebat, otaknya lebih hebat atau gimana? Saya kira tidak terlalu yakin seperti itu. Saya kok yakin itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia. Hanya saja orang-orang Yahudi ini memang pekerja keras, memang selalu belajar. Kenapa? Karena mereka itu selalu minoritas di mana-mana. Dan perasaan minoritas ini ternyata menjadikan mereka harus berjuang untuk survival, untuk menyelamatkan kelompok mereka. Maka mereka akan melakukan apa saja
untuk menjadi kuat, menjadi hebat, untuk meyakinkan bahwa mereka akan selamat. Sebab ada perasaan yang terburu-buru terus, seolah-olah diburu oleh pihak-pihak yang ingin hanguskan mereka. Nah, ini di satu sisi bisa menjadi nilai positif, tapi di satu sisi ini menjadi sangat negatif. Maka orang Yahudi itu nggak pernah merasa aman sebenarnya. Di Amerika pun, mohon maaf ini kalau sedikit membuka. Di Amerika saja, orang Yahudi itu mohon maaf sebenarnya tidak merasa aman. Mereka merasa terancam. Pertama karena mereka memang minoritas. Yahudi di Amerika itu hanya 5 juta. 5 juta. Orang Islam itu minimal 10-12 juta orang di Amerika. Dari 300.000 sekian penduduk Amerika, hanya 5 juta orang Yahudinya. Sangat-sangat minoritas. Dan tanpa disebutkan ternyata anti-Yahudi masih tinggi di Amerika. Yang kedua, kenapa mereka ketakutan? Karena ketakutan sejarah dari Eropa. Bahwa kalau orang putih Eropa ini sudah kehilangan kendali, kecemburuannya sudah mencapai titik nadir tertinggi, maka mau tidak mau orang-orang yang disebut orang Yahudi ini terancam sekali. Dan ini satu ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa masyarakat Yahudi di Amerika itu. Makanya sebenarnya kenapa mereka betul-betul mati-matian membela Israel itu, karena memang bagi mereka, dan ini bagian dari iman mereka, satu-satunya tempat yang akan mereka selamat ya hanya Israel itu. Hanya Israel saja. Selebihnya mereka terancam. Di Amerika terancam, di Eropa sudah memang betul-betul sudah mengalami pembuktian bahwa mereka terancam. Ya, dunia Islam juga mereka terancam, walaupun kita ini orang Islam punya hati. Tidak ada tempat yang paling aman sesungguhnya bagi orang Yahudi dalam sejarah ini, dalam sejarah. Dan kalau kita jujur sejarah, tidak ada tempat yang paling aman bagi orang Yahudi lebih daripada dunia Islam. Dan bisa kita tantang mereka belajar sejarah. Bandingkan ketika mereka berada di bawah kekuasaan Muslim di Spanyol. Bagaimana orang Yahudi? Bandingkan ketika mereka melarikan diri dari Eropa karena dibasmi oleh Hitler dan tentaranya. Mereka lari ke Ottoman Empire, negara-negara yang dikuasai oleh Ottoman Empire, Khilafah Utsmaniyah. Mereka diterima dengan tangan terbuka. Bahkan satu-satunya negara Muslim mayoritas di Eropa. Ketika itu, waktu terjadi pembantaian Yahudi di Eropa, satu-satunya negara Muslim terbesar, mayoritas di Eropa adalah Albania. Hanya negara Albania satu-satunya yang kemudian merangkul masyarakat Yahudi dan disembunyikan dari kejaran Hitler ketika itu. Maka sekali lagi, ini adalah sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Yahudi. Ya. Maka kembali kepada tadi, apa nikmat Allah kepada mereka? Dari kehidupan dunia mereka memang selalu diberikan kesempatan, dan tentu karena kerja keras. Ya, universitas-universitas, kemudian ilmuwan-ilmuwan, mereka banyak berhasil. Ya. Kita akui itu. Ya, mungkin karena didorong oleh rasa minoritas tadi itu. Maka kita umat Islam jangan karena sudah mayoritas lalu merasa sudah berada di atas tangan, upper hand. Jangan sampai kita kehilangan kendali hanya karena jumlah kita besar, lalu kita tidak mau berusaha. Yang kedua tentu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah hidayah itu. Ya, karena kebanyakan para nabi, khususnya keturunan Ishak, dari kalangan mereka. Dari Ishak ada Yakub, 12 anaknya, kemudian ada Yusuf, lalu kemudian turun ke bawah, ada Daud, ada Sulaiman, tentu Musa sebelumnya, ada Harun, sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada siapa namanya Yunus alaihissalatu wassalam. Oh, semua ini adalah nabi-nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel. Dan ini bagian dari nikmat. Jadi Allah mengatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmatku. Walaupun memakai kata tunggal, nikmatku. Karena itu kata jenis, mencakup seluruh nikmat dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Ingat itu. Dan syukuri maksudnya. Bani Israel, inni faddaltukum 'alal alamin. Nah, apa maksudnya bahwa Bani Israel pernah dilebihkan? Ya memang pernah. Ketika dia masih ada di Mesir, ya mereka lebih dari Fir'aun dong. Karena siapalah Fir'aun dibandingkan dengan Bani Israel.
Bani Israel ya masih dibela oleh Musa alaihissalam. Maka kata faddaltukum itu jangan lupa itu fi'lun madhi, ya. Ini kata kerja masa lalu. Jadi jangan kemudian jangan sampai orang-orang Yahudi membaca ayat ini lalu mengatakan memang kami kok menurut Al-Qur'an kamu diberikan kelebihan, makanya kami terpilih. Bukan. Ini faddaltukum, kami kata saya kata Allah telah memberikan kelebihan kepada kamu di masa lalu. Ini fi'lun madhi namanya. Jadi fi'lun madhi itu kata kerja masa lalu. Jadi bukan sekarang. Nah, sekarang siapa? Ya seharusnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seharusnya umat ini menjadi umat yang terbaik. Sayang sekali ketika mereka dilebihkan di atas manusia yang lain, sikapnya juga ya mirip dengan sebagian sikap orang Islam. Orang Islam diberikan kelebihan, dijadikan umat yang terbaik, tapi kita tidak mampu membuktikan bahwa kita umat yang terbaik. Orang Yahudi dulu diberikan kelebihan-kelebihan, tapi mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa mereka punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan iman khususnya tentunya. Itu yang terjadi. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwa jangan sampai kemudian berlaku kepada kita. Karena saat ini terus terang saja umat ini seharusnya yang memegang kendali khairiyah. Artinya kita yang the best dalam arti ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, sayang sekali bahwa pemberian Allah kepada kita ini dengan gelar sebagai umat yang terbaik, kita gagal mengaktualkan, kita gagal mengimplementasikan, kita gagal membuktikan. Persis seperti Bani Israel dulu yang sudah diberikan fadilat, kelebihan-kelebihan, tapi mereka justru menyia-nyiakan itu. Nah, sekarang justru masa-masa ini mereka mengaku sebagai the chosen, sebagai umat terpilih. Nah, ternyata perasaan ini ada yang positif, ya banyakkan yang negatif. Yang positif itu kalau saya tanya kepada orang Yahudi, ya, saya pernah bertanya kepada seorang pendeta Yahudi, maksud Anda terpilih itu apa sesungguhnya? Jawabannya begini, kami ini merasa terpilih karena kami merasa diberikan amanah oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Tuhan maksudnya, untuk menjaga monoteisme, atau dalam bahasa kita tauhid. Jadi mereka merasa itu sebagai penjaga tauhid. Nah, sebagai penjaga tauhid, mereka mengimani Tuhan yang satu. Ini bagi yang masih percaya, karena 75% orang-orang Yahudi itu, mohon maaf, itu adalah reform. Kalau dalam bahasa kita itu mungkin liberal yang sangat-sangat liberal. Jadi misalnya yang sudah makan babi, yang tidak lagi makan kosher, yang tidak percaya kepada hari akhirat, itu di Amerika 75%. Tapi walaupun mereka tidak percaya Tuhan, walaupun mereka tidak percaya hari akhirat, mereka percaya bahwa Israel adalah negara bersama. Itu hebatnya itu. Karena yang mereka ingin kembalikan dengan Israel itu adalah kejayaan kerajaan David, Kingdom of David. Yang harus kita pahami. Tapi secara agama 70% sebenarnya mereka sudah tidak terlalu mempercayai itu. Tapi masih ada sisa-sisa itu. Maka saya tanya kepada teman yang Rabi Yahudi ini, artinya apa? Terpilih itu apa? Dia katakan karena kami percaya, kami merasa kami ini diberikan amanah untuk menjaga monoteisme. Ya. Maka ketika itu saya bercanda kepada dia, kalau itu alasannya, sebenarnya yang paling terpilih itu kami, orang Islam. Loh, kok bisa? Saya bilang iya. Karena kami itu meneruskan ajaran monoteisme Musa, ajaran monoteisme Isa, dan juga monoteisme Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Anda kan tidak percaya kepada Isa dan Muhammad. Berarti terputus dong. Artinya selesailah keterpilihan Anda. Dengan tidak percaya kepada Isa, dengan tidak percaya kepada Muhammad, berarti Anda sudah memutuskan tali ya, kehebatan itu. Anda tidak hebat lagi, tidak terpilih lagi. Dia ketawa saja. Jadi itulah kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi faddaltukum ini artinya di masa lalu. Sekarang kita sebenarnya yang diberikan ya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wattaqu yauman ya, dan takutlah. Nah, kata takut ini kan Allah memakai kata taqwa. Jadi bukan wakhsyaw dan takut dalam arti takut biasa atau khauf. Ini juga dalam bahasa Arab kata takut itu ada dua. Pertama khasyatun, khasyir rahman, artinya takut kepada yang maha rahman, dan ada khaufun, la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu takut. Tapi di sini Allah memakai kata takut.
takwa. Wattaqu. Kenapa? Karena ini dibarengi oleh sebuah harapan. Takutlah kepada sebuah hari. Walaupun takut ini adalah rasa manusia, tapi maksudnya ada tindak lanjut di situ untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Maka disebut kata takwa. Maka takwa itu salah satunya adalah ada unsur takut di situ, ada unsur motivasi di situ, ada unsur keberanian di situ, ada unsur kekuatan di situ. Takwa juga artinya kembali kepada Allah, mendekat bukan menjauh. Tapi kalau takut biasa artinya lari, menjauh. Kalau kita takut dari harimau kan kita lari dari harimau. Tapi kalau kita takut dengan kata takwa itu mendekat. Maka yang diharapkan oleh Allah pada kata ini, takutlah akan suatu hari, dengan itu Anda akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Makanya dipakai kata takwa. Nah, yang selanjutnya adalah sudah selesai. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Oh, ini ada sesuatu yang tidak masuk kelihatannya ini. Sebentar dulu. Nah, takutlah pada hari di mana ketika itu la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Tidak ada lagi orang yang saling membantu, karena ini berbicara tentang hari akhirat. Pada hari akhirat itu kan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia nafsi-nafsi. Yang namanya egoisme itu yang betul-betul egoisme akan terjadi di hari akhirat nanti. Ayah melarikan diri dari anaknya, anak melarikan diri dari ayahnya. Suami dari istrinya, istri dari suaminya, masing-masing mencari keselamatan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada yang bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain pada waktu itu. Maka tidak ada lagi yang bisa memberikan bantuan apa-apa. Takutlah hari itu. Yang kedua, la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada lagi yang bisa memberikan pembelaan. Kalau di dunia ini kan kita punya bos, ya mungkin bos kita, karena kita baik kepada bos kita, kita dibela oleh bos kita. Dalam sebuah negara, kalau ada koneksi kepada penguasa, biasanya penguasa membela gitu. Sehingga terkadang ada koruptor yang seperti terjaga gitu. Kenapa? Punya koneksi yang baik. Di akhirat nanti tidak ada pembelaan-pembelaan seperti itu. Pembelaan sejati hanya datang dari yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak akan lagi diterima darinya tebusan. Karena pada hari itu, semua orang ingin menebus dosa dan kesalahannya. Kalau perlu dia tebus pakai anaknya. Kalau seandainya bisa. Kalau perlu dia tebus pakai pasangannya, istri atau suaminya kalau bisa. Tapi waktu itu nggak ada lagi tebusan. Pokoknya hasilnya. Baik-baik, buruk-buruk. Ya, itulah terjadi hari akhir nanti. Nah, situasi seperti ini diingatkan kepada Bani Israel agar takutlah. Jadikan ini sebagai sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pertimbangan agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata tadi itu wattaqu. Jadi takut kepada suatu hari yang seperti ini, tidak ada lagi pembelaan, tidak lagi bantuan, tidak lagi pertolongan, walahum yunsarun. Cobalah takut akan hari seperti ini demi mencapai ketakwaan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja. Ya, intinya adalah bahwa umat Israel atau Bani Israel pernah ditinggikan, diberikan kelebihan-kelebihan, ya, tapi mereka gagal bersyukur, ya, maka mereka pun dihinakan. Ya. Kekhawatiran kita jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin. Kita ini umat yang terbaik. Mari kita syukuri. Syukuri itu artinya apa? Syukuri itu artinya kita pergunakan amanah ini untuk menguatkan, ya, menguatkan fondasi iman kita, Islam kita, umat kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat ini dipilih sebagai khair, umat terbaik. Tantangannya udhkuru, apakah kita sadar? Jadi kata udhkur itu apakah kita sadar bahwa kita ini umat terbaik. Jangan sampai kemudian karena memang saat ini kita sedang terkalahkan. Secara militer kita terkalahkan, secara ekonomi juga kita terkalahkan, secara politik juga kita dimain-mainin oleh kekuatan luar. Maka akhirnya kita tidak sadar bahwa kita ini umat terbaik. Maka apa yang terjadi? Kita tidak syukuri. Akhirnya yang terjadi apa? Kita menjadi umat yang merasa terhina.
Ya, ini yang disebut dengan wahan. Wahan, kehinaan. Dan wahan itu indikasinya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih cinta dunia dan takut mati. Nah, itu kita lihat bagaimana keadaan umat kita terkadang ternyata materialisme begitu merasuki kehidupannya sehingga lupa bahwa pada akhirnya ini kita akan meninggalkan dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja penjelasan singkat dari 2 ayat yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya kira saya akan berikan kesempatan kepada semua untuk yang ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Di-unmute. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Mau bertanya, nama saya Fahmi dari Tangerang. Mau tanya. Ya, gimana Mas? Ya, kelebihan yang Allah berikan untuk Bani Israel ataupun orang-orang Barat lah pada umumnya, itu apakah bisa disebut sebagai istidraj atau tidak Pak Ustadz? Pertama itu. Terus yang kedua, mengenai kisah-kisah Nabi, saya pernah mendengar atau pernah baca tentang adanya kisah Israiliyat. Nah, kisah Israiliyat itu apakah boleh kita ceritakan lagi ke orang-orang atau tidak, berdosa atau tidak kalau misalkan kita tahu itu kisah Israiliyat, kisah Israiliyat, tapi kita menceritakan ke orang-orang gitu. Begitu, itu aja Pak, 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi, saya kira bisa saja istidraj. Saya berikan contoh misalnya ya. Ini keangkuhan, kesombongan Israel ini kepada bangsa Palestina. Apalagi dengan merasa bahwa mereka berada di atas tangan, dibela oleh negara superpower Amerika. Kemudian sekarang mendapat angin dari negara-negara kuat di Timur Tengah, ya termasuk dari Emirat, ya dari Bahrain, kemudian Mesir, ya bahkan Saudi sendiri sebenarnya ya, memberikan dukungan di belakang layar gitu demi melawan Iran ya, yang dianggap sebagai musuh bersama negara-negara Khalij. Nah, keangkuhan Israel ini ya, akan berbalik menjadi bumerang. Lambat laun akan begitu. Kenapa? Karena Amerika akan berubah. Amerika akan berubah. Dan saya dengan izin Allah insya Allah melihat itu sudah semakin dekat. 2 tahun kemarin, bahkan tahun yang lalu, para politisi di Amerika masih malu-malu untuk mengkritik Israel. Sekarang sudah beberapa anggota Kongres, anggota Senat, bahkan kepala pendanaan ya, APBN-nya Amerika, namanya Bernie Sanders, mantan calon presiden dari Demokrat. Walaupun dia Yahudi, tapi dia adalah salah seorang politisi yang sangat-sangat imbang. Saya katakan imbang. Ya. Ketika mengutuk Palestina, dia mengutuk juga Israel. Nah, itu belum pernah terjadi. Selalu Amerika pasti membela Israel. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tanpa disadari oleh Israel ini, dia sebenarnya sudah menjatuhkan dirinya ke dalam perangkap yang sangat membahayakan bagi dirinya sendiri di masa-masa yang akan datang. Tanpa mereka sadari. Ada masa-masa, saya tidak tahu kapan, tapi akan terjadi di mana Amerika tidak lagi memberikan pembelaan hitam putih kepada Israel. Dan di masa itu, orang-orang Arab ini yang sekarang membangun hubungan diplomasi dengan Israel akan menggigit jari juga. Karena rakyat mereka sudah mulai akan berani memberontak. Ini raja-raja yang sekarang masih memain-mainkan ya kepentingan mereka. Mereka menandatangani persetujuan di balik layar. Tidak mereka memperhatikan perasaan rakyatnya di bawah. Mereka masih bisa bumkan rakyatnya. Tapi akan terjadi perubahan nanti. Dan kalau perubahan itu terjadi, Israel akan menjadi korban sendiri. Nah, ini mungkin bagian dari istidraj. Bagian dari istidraj itu. Ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka. Dan itu bisa kita lihat. La tufsidunna fil ardi marratain. Surah Isra Bani Israel kan. Mereka pernah melakukan 2 kali di atas bumi ini. Dan pada saat itu mereka kemudian dihancurkan.
dihancurkan oleh Roma, ya, kemudian diusir dari Palestina, makanya mereka berlari kemana-mana, termasuk ke Madinah ketika itu. Adanya Yahudi di Madinah itu karena mereka diusir oleh kekuatan Roma dari Yerusalem. Nah, ini bagian dari istidraj yang terjadi. Maka kalau Israel dan bangsa Yahudi sekarang ini tidak bisa melakukan introspeksi, keangkuhannya luar biasa, kezalimannya luar biasa, maka cara Allah sendiri akan mengembalikan itu, membalikkan itu. Salah satu di antaranya yang saya lihat sangat dekat sekarang ini adalah bahwa ada masanya Amerika akan berbalik. Politisi-politisi muda di Amerika mindsetnya sudah berbeda. Dengan keterbukaan media sekarang ini, orang-orang Amerika juga semakin sadar bahwa selama ini mereka banyak yang didustain, banyak yang dibohongin oleh media-media massa yang dikuasai oleh orang-orang yang punya dana. Sekarang orang punya HP, ya, ambil foto, ambil video, upload mas Facebook, tidak diedit. Maka tidak mudah sekarang khalayak ramai dibohongin. Ya, tidak bisa dibohongin. Kalau dulu kan masuk TV ya diedit dulu, mana yang memberikan kepentingan kan tuh. Sekarang nggak bisa. Jadi sekali lagi nampaknya akan dimulai dari perubahan dinamika politik dalam negeri Amerika, kemudian akan terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika, dan itu akan berdampak kepada bagaimana negara-negara Arab bersikap kepada Israel, yang tadinya membangun hubungan, mulai renggang dengan Israel, akhirnya Israel akan merasa sendiri, dan ketika itu mereka akan menggigit jari. Ini bagian dari istidraj yang saya lihat. Ini Allahu a'lam kapan akan terjadi, tapi saya melihat ada mengarah ke sana. Ya. Lalu Israiliyat, ya, memang Israiliyat ini kan dalam ilmu tafsir disebutkan sebagai sumber informasi. Ya, sumber informasi saja. Ya. Benar tidaknya itu tidak kita yakini kebenarannya, dan juga kita tidak ingkari bahwa memang ada hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ada sebutan-sebutan dari kitab suci yang dulu itu yang ternyata menjelaskan lebih detail tentang apa yang disebutkan di Al-Quran. Misalnya Al-Quran berbicara tentang apa ya, Nabi Musa atau Nabi Yusuf misalnya, ya, di surah Nabi Yusuf, walaupun agak detail di situ. Tapi kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu lebih disebutkan lagi seolah-olah ada namanya di situ, bahkan nama sumurnya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, itu bisa jadikan sebagai sumber justifikasi pembenaran saja, tapi bukan sebagian dari iman. Kita tidak jadikan sebagai bagian dari iman kita. Ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan terjawab. Jadi salah satu istidraj tali yang paling penting itu adalah Israel itu soon or later, lambat atau lama, pasti akan menggigit jari nanti. Dan kami yang hidup di Amerika itu merasakan bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan itu. Artinya there is a light at the end of the tunnel lah. Ada sinar di ujung terowongan panjang itu. Ya. Dan itulah peranan kami umat Islam di Amerika, bagaimana kita melakukan pendidikan, termasuk pendidikan politik kepada bangsa Amerika. Baik, insya Allah. Silakan yang lain. Masih ada waktu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Saya mohon maaf karena tadi HP-nya saya ikuti semua karena ada sedikit gangguan. Menyangkut tadi dikatakan tatkala Nabi Musa memegang bara api. Ya. Apakah bisa diartikan itu bahwa juga itu menandakan bahwa Nabi Musa tidak tahu apa-apa, jadi dia memegang bara api agar Fir'aun tahu bahwa ini Musa dalam keadaan tidak ada pengetahuan sedikit. Ya, bisa diartikan demikian. Iya, karena beliau ketika itu memang masih kecil. Ya, saya kurang tahu berapa umurnya, tapi dalam sejarah, dalam tafsir kita baca bahwa beliau masih bayi lah, masih bayi. Ya. Karena itu dibawa ke istana, memang masih sangat bayi. Ya, ketika dihanyutkan di Sungai Nil itu. Jadi ketika pun diuji oleh Fir'aun, diletakkan emas, kemudian diletakkan api, diambil bara api itu, dikunyah bara api itu, mungkin itu cara Allah memperlihatkan kepada Fir'aun bahwa anak ini adalah anak yang tidak suka dengan kezaliman, tidak suka dengan kebatilan. Anak ini punya pemberontakan, tapi untuk kebaikan. Anak ini punya ketegasan dan kekuatan untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan, kira-kira begitu. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya untuk menampilkan, walaupun mungkin Fir'aun tidak sadar ketika itu. Dan itu ternyata berdampak. Makanya Musa alaihissalatu wassalam ketika diangkat menjadi nabi,
itu beliau minta agar adiknya atau agar saudaranya diangkat juga menjadi nabi. Kenapa? Karena memang kalau ngomong beliau itu kurang jelas ya. Kurang jelas walaupun beliau pintar, walaupun beliau kemudian kuat, tapi secara komunikasi beliau kurang, maka beliau minta agar adiknya bisa mendampingi. Ya, makanya Al-Qur'an mengatakan idhaba, berangkatlah kamu berdua kepada Fir'aun, wa qula, dan katakanlah kamu berdua qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Lembut. Ya. Saya kira itu ya. Insyaallah. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba kita sampaikan lagi. Bapak dan Ibu barangkali yang belum pernah ini aja. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Sambil. Mungkin untuk next-nya bisa dong dijelasin terkait naik haji dari di luar Indonesia, Ustaz. Ya, saya kira nggak perlu next ya, sekarang aja. Jadi begini, tahun ini memang kan Saudi Arabia memutuskan untuk tidak mendatangkan haji dari luar Saudi. Nah, saya waktu pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama membatalkan ya pemberangkatan haji dari Indonesia, saya sempat menulis tulisan dan mengkritik. Kenapa? Karena Saudi sendiri belum memutuskan dan Indonesia sudah memutuskan. Padahal seharusnya terbalik. Misalnya tiba-tiba Saudi melarang Indonesia untuk datang menjalankan ibadah haji. Maka kewajiban negara untuk memperjuangkan. Bukan justru untuk membatalkan sebelum dibatalkan oleh Saudi. Nah sekarang kan Saudi sudah membatalkan. Ya. Saudi sudah membatalkan. Ya sudah kita terima itu sebagai ketetapan Allah dan juga ketetapan host. Ketetapan dia yang punya otoritas untuk pemberangkatan haji, yaitu Saudi. Nah, jadi tidak ada dari negara pun manapun yang bisa berangkat haji tahun ini, termasuk dari Amerika. Nah, ada teman-teman Indonesia kemudian pernah kemarin bertanya, seandainya Amerika boleh datang haji, apakah boleh dari Indonesia pergi ke Amerika kemudian mengurus haji ke Saudi? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang akan diberikan visa haji oleh kedutaan Saudi di Amerika itu hanya orang yang tinggal di Amerika. Tinggal itu dalam arti apakah dia punya visa kerja, apakah dia memang punya kartu penduduk, atau bahkan warga negara Amerika. Tapi kalau dia punya visa kunjungan, kunjungan saja, lalu kemudian mau ngambil visa haji dari sini, nggak mungkin dikasih oleh kedutaan Saudi. Itu tidak mungkin. Apakah itu yang ditanyakan Ibu atau ada pertanyaan lain maksudnya? Silakan. Iya, pengen tahu ini sih apa prosesnya seperti apa Ustaz. Kebetulan kakak memang bukan di Amerika tapi di Spanyol gitu. Mungkin ada gambaran kurang lebih sih tadi sudah terjelaskan. Jadi kalau Ibu dari Spanyol, dari negara non-Muslim, negara non-mayoritas Muslim, itu kan negara tidak mengurus haji ya. Amerika sebagai negara tidak mengurus haji, Spanyol sebagai negara nggak mengurus haji, Prancis sebagai negara nggak mengurus haji. Tapi dalam negara itu ada travel agent. Jadi travel agent haji itulah yang kemudian mengurus. Dan masing-masing travel agent itu atau agen travel ya, itu sudah punya porsinya yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Ya, misalnya travel namanya Ar-Rahman.
itu diberikan 200 orang misalnya. Jadi bisa menerima pendaftar 200 orang. Ada travel haji namanya apa? Ar-Rahim misalnya, bisa 300 orang. Bisa 300 orang. Jadi ibu harus mencari travel agent di Spanyol. Biasanya tanya ke masjid, tanya kepada imam, apakah memberangkatkan haji dari sini. Tapi kalau mau langsung mengurus sendiri itu nggak mungkin. Karena kalau haji itu harus lewat travel yang resmi. Ya, tidak mungkin kita bisa nyewa hotel sendiri, kemudian tidak mungkin. Ya. Jadi harus lewat travel yang resmi. Travel yang resmi ini dan kemudian menguruskan visanya. Ya. Bisa juga misalnya ibu ada kenalan di Saudi, bisa menyewakan hotel, bisa menyewakan kendaraan, tapi tetap harus membayar travel untuk menguruskan visa karena visa itu sudah jatah lewat travel. Jadi harus lewat travel dan itu juga harus bayar. Ya, misalnya di Amerika kemarin itu kami tahun 2019 berangkat haji beberapa teman-teman dari sini. Ya, kami ngurus sendiri hotelnya, kami ngurus pesawatnya, kemudian kendaraan di darat sana kami sendiri. Tapi untuk mendapatkan visanya memang harus membeli dari travel agent. Ya. Dan itu satu visa, kalau di Amerika ini ya minimal $500 kita bayar kepada travel agent. Saya nggak tahu di Spanyol. Ya. Jadi itu yang kita harus dilakukan. Jadi tidak bisa mengurus sendiri, Bu. Harus lewat travel agent. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Karena di sini juga sudah jam 10 kurang 2 menit. Saya kira Bapak dan Ibu di Makassar juga sudah jam 10-an pagi, di Jakarta jam 9 pasti siap-siap untuk beraktivitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami di Amerika ini sudah mulai longgar ya. Jadi sudah diberikan kesempatan mau pakai masker, tidak pakai masker dalam ruang atau di luar ruangan juga nggak apa-apa. Hanya di tempat-tempat yang umum misalnya di kereta api masih harus pakai masker. Tapi di masjid-masjid juga tidak ada lagi jaga jarak. Ya, kembali normal safnya, alhamdulillah. Sementara di Indonesia saya dengar sekarang naik. Ya. Saya kurang tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Justru di Jakarta ini Ustaz naik. Ya, naik sekarang sekali. Saya harapkan, saya mengharap mudah-mudahan jangan karena saya dengar selentingan ada yang mengatakan gara-gara Idul Fitri. Ya, jadi jangan sampai Idul Fitrinya lagi disalahkan. Ya. Sekarang kita menjaga gimana caranya supaya kita lawan bersama COVID ini. Tapi jangan sampai kemudian kembali disalahkan Idul Fitrinya. Karena kemarin Idul Fitri kok sudah dilarang mudik gitu. Larang pulang. Mudiknya disalahkan Ustaz, mudiknya. Mudiknya Banyak mudik itu yang kena. Mudiknya tidak boleh, tapi mudik ke mal-mal juga bisa saya lihat. Saya tahun lalu ke Indonesia, bahkan awal tahun ini saya di Indonesia, katanya hanya sekitar 25% atau 30% di restoran. Tapi kalau masuk di restoran udah full restorannya gitu. Jadi ini masalahnya kan taat hukumnya masalahnya. Ya. Jadi saya kira mari kita bersama-sama menjaga ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang saling menyalahkan, apalagi agama yang disalahkan atau sekelompok orang saja disalahkan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian, sambil kita keluar, saya akan putar videonya tadi itu, video tentang pesantren kita. Jadi alhamdulillah pesantren kita sekarang ini mulai Juli nanti akan ada program pesantren musim panas, dan salah satu program kita mendatangkan ustadz-ustadz dari Indonesia. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita ini yang kita datangkan sekaligus mengikuti program namanya GLP. GLP itu Global Leadership Program. Untuk tahun ini kita menerima hanya 7 orang saja dulu. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita kembangkan. Jadi ustadz-ustadz muda kita undang ke sini sambil mengajar di pesantren, sambil kita kursuskan misalnya bagaimana berdialog, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman non-muslim. Saya kira ini penting sekali untuk teman-teman ustadz-ustadz kita untuk bisa cari pengalaman baru, sekaligus ada wawasan baru kira-kira begitu. Jadi ini bagian dari program Nusantara Foundation insya Allah. Dan ini akan menjadi bagian dari program musim panas kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sambil kita menyaksikan video ini. Kita tinggalkan, bukan ini videonya, mana videonya?
ini dia. Baik. Mana dia videonya? Inggris pula. Saya punya yang bahasa Inggris ini, nggak apa-apa lah. Islam came to America and to the world as a peaceful religion and as a mercy to all mankind. Unfortunately, since the terror attack in the United States in 2001, Islam in America has been deeply misunderstood. As an imam in America, Imam Shamsi Ali, along with other American Muslim leaders, have since then tried to change the narratives which have been constructed in America about Islam. He was among a few religious leaders invited to accompany President Bush to visit Ground Zero for the first time a few days after the 9/11 terror attacks. He was also invited to represent the Muslim community for the national prayer for America at the Yankee Stadium after the attacks. His tireless efforts to establish the interfaith dialogue between all people were highly recognized by the American government. In 2009, he was among recipients of the Ellis Island Honor Award, the highest non-military award given to an immigrant in America for his contributions to the nation. In 2006, he was also chosen as one of the 7 most influential religious leaders in New York City by New York Magazine. Imam Ali is a well-known imam in New York City and beyond, and has led several largest Islamic centers in New York City. In 2013, he then decided to establish the Nusantara Foundation, a non-profit organization that primarily tries to foster true understanding of Islam through a variety of initiatives, such as programs to introduce Islam to American universities, organizing seminars on Islam at the United Nations, and many more. Currently, Nusantara is taking a very bold and ambitious initiative to establish the first Islamic boarding school in America. Islamic boarding school, which is known in Indonesia as pesantren, will serve to introduce Islam to America, which is peaceful, friendly, as well as respectful of freedom and human rights. Islam that embraces democracy and in line with modernity, promotes dialogue and cooperation between all people. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, a piece of property which comprises of 18.3 acres land and several buildings have been purchased. Currently, Nusantara Foundation and Pesantren Nur Inka Nusantara Madani organizes several activities such as outreach programs, global leadership program, interfaith dialogue, summer tahfiz camp program, Nusantara Cup, halal trip, family and youth seasonal educational camp, and many more. But the main goal of Nusantara is to establish a full-time Islamic boarding school, which includes a mosque, a Mu'alaf center, an interfaith center, Nusantara homes, and many more. Pesantren Nur Inka Nusantara Madani is located in the city of Mudus, Connecticut. Mudus is a beautiful city in the northern part of the tri-state area, which includes New York and New Jersey. My brothers and sisters, this project is our shared dream. It is a dream indeed. But the good news is that the dream has begun. Nusantara therefore invites you all to take part in this dream by contributing generously. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. Wa jazakumullahu khair.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Selamat beraktivitas dan teman-teman yang di Amerika selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang habis. Allahumma arhamna ya Quran. Terima kasih banyak pencerahannya, ilmunya. Assalamualaikum. Saya tutup Zoom ya, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.